Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu dosen yang terhormat dan teman-teman semua yang kami banggakan, izinkanlah kami dari kelompok 1 untuk membawakan materi dengan judul Bagaimana Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Selamat mendengarkan. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Jauh sebelumnya, dasar yang menjadi cikal bakal rasa nasionalisme sudah ada pada bangsa Indonesia. Kemudian disusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan momentum awal persatuan bangsa Indonesia. Lalu, perumusan dasar negara dilaksanakan sidang PPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. PPUPKI sendiri merupakan bagian yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan diketuai oleh Dr. Rajaninman Widiyonodingrat. Dalam sidang PPUPKI yang pertama ini membahas materi pokok yang mengenai dasar negara, dan pada sidang ini terdapat beberapa tokoh yang menyampaikan calon dasar negara yaitu Ir Soekarno, Dr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Usulan dari Ir Soekarno yang berisi 5 butir gagasan tentang gagasan negara sebagai berikut. Yang pertama itu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima butir gagasan ini oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila yang dicetuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan ini diterima pada sidang BPUPKI dan ditetapkan sebagai dasar negara. Lalu dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang untuk menampung usulan mengenai dasar negara sampai diresmikannya Pancasila dengan isi yang seperti sekarang. BPUPKI melakukan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang tersebut menghasilkan Piagam Jakarta. Setelah dilakukan beberapa perubahan, partai ini pun akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu Amerika menjatuhkan bom ke kota Hiroshima. Setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang mengeluarkan maklumat. Selanjutnya, PPKI dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta beserta 21 orang anggota. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu Amerika menjatuhkan bom di kota Nagasaki. Hal ini menghancurkan kota tersebut dan melemahkan kekuasaan Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Menyerahnya Jepang membuat kekuasaan di Indonesia. Periode pengesahan Pancasila pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widodingrat dipanggil oleh penguasa Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada si Sekutu tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widodingrat pulang ke Indonesia dan disambut oleh para pemuda yang mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengamankan Soekarno, Hatta, para pemuda pun membawa Soekarno dan Hatta ke Renggok untuk diamankan pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan pada akhirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dapat diputuskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak lagi negara yang terjajah, melainkan negara yang sudah
Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan sebagainya. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dan diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, mendapat ancaman dari pihak Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1949. Maka pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamai dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Putusan-putusan penting yang dihasilkan oleh PPKI: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama. 3. Membentuk KNIP. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dilaksanakan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada tahun 1956, Badan Konstituan mulai bersidang di Bandung untuk membuat undang-undang dasar yang definitif. Sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara. Akibatnya, banyak anggota konstituan yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri ke sidang. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah-langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Sesuai dikeluarkannya dekret 5 Juli 1900. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. C. Mengali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber histori Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sejarah bangsa. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.